Jangan dong ketidakefisienan PLN, ketidakefisienan Pertamina, ya dibebankan sama rakyat. Jadi saya suka sebel analis yang mengatakan ini bakar-bakar uang subsidi ini. Come on. Yang bakar uang paling besar di Indonesia apa? Bayar pokok, bunga, dan cicilan hutang. Jadi cicilan pokok sama bunga itu total 805 triliun. Itulah bakar uang paling banyak. Jadi kalau mau menghemat yang benar, renegosiasi utang. Bisa menghemat 200 triliun setiap tahun. Dan saya bukan dongeng, kita pernah lakukan. Jadi kalau kita ekonom, kita lebih mendekati masalah itu dengan policy. Menggunakan policy untuk berubah behavior. Saya senang bisa berada di sini. Saya jadi dosen di kampusnya masih di Salemba. Karena jauh lebih bagus daripada di Salemba yang ada. Yang kedua, saya lihat mahasiswa hari ini, terutama di fakultas ini, itu mahasiswa-mahasiswanya gambarannya jauh lebih stylish dari zaman kita dulu lah. Zaman Pak Arifin sama saya masih kuliah di ya, saya kira jarang lah mahasiswa yang stylish yang saya lihat di ruangan ini. Kita juga masih stylish. Ya. Di 20 tahun yang lalu nggak berubah ya. Nah, tadi juga presentasi dari umum. Siapa namanya tadi? Presentasi. Ya, ketua BEM-nya. Bukan ya? Ketua kajian. Bagus. Ya. Sebagai ekonomis, begitulah cara menganalisanya. Tetapi, I'm sorry, it's not enough. Harus biasa berpikir out of the box. Kalau itu, semua ekonomis ngomongnya kayak gitu. Tiba kedalaman data, kedalaman angka. Saya ingat bulan April tanggal 26 tahun 98. Waktu Indonesia mulai krisis ekonomi. Saya diundang oleh Dr. Yudut Nice, Managing Director IMF di Hyatt. Saya datang dengan seorang teman. Dia bilang, Dr. Andri, kita mau membujuk Presiden Soeharto untuk naikin harga BBM. Karena pada waktu itu sederhana, anggaran kita bolongnya besar sekali. Sebagian besar buat nutupin, nyelamatin bank pakai BLPI. Cara paling gampang nutupin bolong anggaran itu ya naikkan harga BBM. Dia tanya, what do you think? Saya bilang sama Nice, I'm a trained economist. Saya dididik sebagai ekonom. Menurut saya jangan lakukan. Karena suasananya sudah panas. Saya ingat Nice mengatakan, Dr. Andri, Anda berlebih-lebihan. Nggak ada apa-apa kok, tenang aja. Saya buktinya setiap pagi pakai celana pendek. Saya jogging di belakang Grand Hyatt di kebun kacang daerah miskin. Kalau saya dadah orang Indonesia di pinggir jalan, pada senyum tuh, pada ketawa-ketawa. Memang I was shocked. Kok bisa orang sekelas Nice jawaban kayak gitu? Karena orang Indonesia nggak sarapan lagi, pengangguran. Tapi kalau lihat mulai dada-dada dia senyum, dia ketawa. Ya, nggak ada hubungannya keramahan orang Indonesia sama perasaan perut sama hatinya. Saya katakan, saya waktu itu agak marah. Saya bilang, Dr. Nice, I don't want to argue with you anymore. Just take a note of what I said.
Karena Rizal Ramli dari dulu, saya ini ekonom dokter kampung. Setiap hari rakyat kita cek suhunya, tekanan darahnya, pressure-nya. Ya, pada waktu itu suasana udah panas. Dinaikkanlah harga BBM 72%, minyak tanah 44%, 1 Mei tahun 98. Tanggal 2-nya demonstrasi rusuh di Makassar. Seminggu kemudian di Medan, seminggu kemudian di Solo, seminggu kemudian di Jakarta. Pak Harto jatuh dalam waktu hanya 21 hari. Nah, inilah yang saya mengatakan kita harus menghindari hal-hal ini. Naikin harga BBM itu biasa, sudah sering banget, tapi selalu sangat hati-hati soal besarannya. Ya, kalau pendapatan rakyat kita kayak di Singapura atau di Korea, naikin berapa aja nggak ada masalah, daya beli mereka cukup. Tapi kalau naiknya terlalu tinggi, saya didatengin sama ibu-ibu di rumah. Pak Ramli, suami saya kerjanya UMR, anak kita 2. Sebelum ini kita udah makan tuh hampir tiap hari syukur. Nah kalau Pertalite naik, kita pilihannya cuma 2, nggak pakai motor atau ngurangin makan syukur. Ya jadi buat kita yang golongan menengah ini kelihatannya nggak ada masalah. Ya, jadi saya suka sebel analis yang mengatakan ini bakar-bakar uang subsidi ini. Come on, 120 juta seperti Pak Arief yang katakan yang pakai sepeda motor nggak mungkin kaya lah, nggak mungkin dia pakai perlu buat kerja, buat apa gitu. Ya, nah yang bakar uang paling besar di Indonesia apa? Yaitu pokok, bayar pokok, bunga, dan cicilan hutang. Cicilan pokoknya setahun 400 triliun. Tapi bunganya 185 triliun. Tapi Bang Rizal, kalau misalnya ini nanti misalnya udah sampai 200 triliun tambahan lagi, bukannya nanti utangnya tambah tinggi di tahun depan? Nah, makanya saya jelasin dulu. Ya. Jadi cicilan pokok sama bunga itu total 805 triliun. Itulah bakar uang paling banyak. Karena kita kalau minjem selalu yieldnya 6,5%. Negara lain yang ratingnya di bawah kita, Filipina, Thailand, kalau pinjam hanya 4%. Ya, jadi kalau mau menghemat yang benar, renegotiate utang. Itu bisa kok, ya bisa menghemat 200 triliun setiap tahun. Dan saya bukan dongeng, kita pernah lakukan. Ya misalnya, saya tukar utang Indonesia dengan Kuwait. Dengan syarat bunganya utang baru lebih murah. Dapat tuh utang kita, dapat utang baru kita bayarin lunas lebih murah. Kemudian untung kita kan. Habis itu Menteri Keuangannya senang banget. Dr. Ramli, I would like to give you a present. Kamu mau apa? Saya bilang saya sama Arifin lama di Bandung. Kalau pulang ke Bandung, habis jalan tol tuh macetnya ampun. Bisa nggak kamu bangunin buat saya flyover Pasopati? Dibangunin tuh gratis dapat. Contoh. Yang kedua, pada saat saya Menko, itu Jerman kerjanya kan ngeritik Indonesia doang. Nah, Indonesia tukang bakar utang, merusak paru-paru dunia segala macam lah. Akhirnya saya undang makan siang Menteri Keuangan Jerman. Kenapa kita nggak win-win? Maksudnya, saya sediakan 300.000 hektar hutan di Kalimantan. Nggak boleh diapa-apain untuk konservasi. Kamu potong utang Indonesia 600 juta dolar. 5 tahap. Total kita sediakan 1,5 juta hektar, 3 miliar dolar.
istilah kerennya itu namanya debt to nature swap, utang ditukar dengan lingkungan. Berhasil, bisa. Nah yang ketiga, ya saya ketemu sama gubernur bank sentralnya, teman lama. Saya bilang saya hanya mau nanya sederhana saja. Indonesia kalau bikin bond, yieldnya 6,5%. Ya, kamu kasih utang sama swasta, kamu mesti bayar bunga minus 4% istilahnya. Maksudnya buat stimulate di ekonomi. Saya tanya sebagai teman lama, mau nggak kamu ambil over utang Indonesia yang bunganya 6,5%, kamu saya kasih 1%. Jawabannya, Dr. Ramli, aku senang banget. Kapan Indonesia mau lakukan itu? Daripada bayar 1%, minus 1%, saya dapat 1%, udah pasti saya untung. Saya sampaikan sama Pak Jokowi lewat jalur menteri, tapi mereka nggak tertarik. Mereka terlalu istilahnya itu konvensional cara berpikirnya, tidak out of the box. Nah, kalau kita lakukan itu tadi langkah-langkah tadi, debt swap dengan bunga lebih rendah, debt to nature swap, ya swap seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menghemat 1 tahun 200 triliun. Nggak perlu tuh ngeributin subsidi recehan begitu. Nah, yang kedua, bisa nggak sih dinaikin efisiensinya? Bisa banget. PLN sangat tidak efisien, Pertamina sangat tidak efisien. Dan hati-hati dengan istilah subsidi, teman-teman. Definisinya subsidi itu seolah-olah apa-apa gitu. Come on, dulu PLN nggak ada masalah karena dia bisa beli batu bara $60 per ton. Kemudian lobilah oligarki batu bara, ya. PLN mesti beli dengan harga lebih mahal, ngikutin international price. Ya PLN-nya rugi. Pertanyaannya itu subsidi untuk rakyat lewat PLN atau subsidi untuk oligarki batu bara gitu. Karena mereka udah untung, harga batu bara sekarang kan bahkan yang coking itu hampir $400 per ton. Nah demikian juga Pertamina. Pertamina itu sangat-sangat tidak efisien. Kalau kita manajemennya bagus, ya kita gantilah komisarisnya sama direksinya. Bisa tuh dapat 10% penghematan, paling tidak 100 triliun. Cepat. Apa buktinya? Saya waktu itu diangkat jadi Preskom Semen Gresik, Padang, Tunasa, Gresik. Begitu dilantik, saya undang semua anak perusahaan, komisaris, sama direksi makan malam di Kuningan. Saya cuma pidato 2 menit. Saya ditawarin banyak sebagai Preskom, tapi saya baru mau Semen Gresik karena saya lihat di sini banyak item value-nya. Kalau dalam 2 tahun tidak ada perbaikan kinerja, mohon maaf, saya akan rekomendasikan saudara komisaris direksi dipecat semua. Kita walaupun di luar punya pengaruh, saya kan bukan pejabat. Atau Rizal Ramli 2 tahun mengundurkan diri karena nggak ada nilai tambahnya. Ada direksi yang nanya, Pak, gimana caranya Pak? Sederhana, saya ingin turunkan harga produksi semen $10 per ton. Ada nih direksi, saya nggak tahu alumni UI apa kagak. Makanya Pak Ramli, inflasi kan 7%, nggak mungkin ongkos turun 7%, harus lebih tinggi naik kosnya. Saya bilang mohon maaf, kamu ngajarin ya ekonom pantok di Indonesia. Ekonom nasihat PBB dengan peminat 3,6.
Sederhana kok, kalian KKN semua dalam pembelian barang, pembelian macam-macam. Turunin. Yang kedua, waktu saya lihat datanya saya kaget. Rata-rata produksi semen Gresik Group hanya bekerja 200 hari 1 tahun. Di luar negeri, semua pabrik semen minimal 300 hari, 60 hari buat servis mesin dan lain-lain. Seperti biasa, orang Indonesia kan paling pintar, kasih alasan. Pak, mesinnya udah tua, komponennya udah tua. Hari ini kan tinggal dilihat di internet, ganti part sama komponen. Nah, hanya dengan 2 langkah itu, akhirnya kita berhasil nurunin ongkos produksi $8 per ton kali 14 juta ton. Produksi dari 200 hari nambah 250 hari, akhirnya 280 hari. Ya kan? Sehingga kapasitas naik dari 14 juta ke 16 juta setengah ton. Untungnya saya masuk semen Gresik hanya 800 miliar. 2 tahun kita di situ naik 3,2 triliun. Ya, sama juga waktu saya jadi Presiden BNI, kita lakukan langkah macam-macam. Setahun kemudian BNI untungnya 87% paling tinggi dari seluruh bank, termasuk BCA dan sebagainya. Nah, poin saya adalah gampang banget nurunin cost daripada Pertamina. Itu suatu hal yang bisa dikontrol dan bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Bukan mustahil, 3 bulan ganti aja temennya, ya. PSM-nya harus diganti. Ahok itu dulu teman saya, dia mau jadi calon gubernur di DKI, dia datang ke rumah, ya kan? Aku sekarang masih teman. Aku teman sekarang. Ya, bisa Pak itu. Nah, jadi jangan dong ketidakefisienan PLN, ketidakefisienan Pertamina, ya dibebankan sama rakyat. Misalnya PLN, transmission loss-nya itu 9% loss, tinggi banget. Ya karena tua atau apa, kalau kita ganti transmission loss-nya bisa turun 3%, 1%-nya hampir 100-an miliar lah. Ya, Bang Rizal ini teman-teman mau diskusi, mau tanya-tanya nih soal ekonomi hebat di bukan yang paling ada ekonomi terkemuka di Indonesia itu Bang Rizal betul. Tapi sebelum ke teman-teman ya, saya ada satu yang menarik yang mungkin saya minta pandangan dari ketiga panelis ini kan G7 mau price cap nih. Nah itu apa sih? Kalau menurut saya sih, ini kan anti apa namanya? Kalau di Fakultas Ekonomi ini kan anti market. Nah, ini gimana kalau Bang Rizal dulu, Bang Berti, kemudian Bang Arifin? Dalam satu menit masuk dulu. kalau oil price memang dulu kan naik $120. Rusia ya kemarin. Oil sekarang kan udah turun ke 80. Pertemuan OPEC 3 hari yang lalu juga tidak mengurangi produksi. Akhirnya sebetulnya on the way down. Kalau soal crude oil price, yang saya khawatir dari dulu adalah food price. Seperti Pak Arifin katakan. Ya, food price ini bakal serius. Kenapa? Karena memang macam-macam lah cuaca dan so forth. Dan yang kedua, petani kita, kalau dia nanam padi, dia rugi gitu loh. Sederhana kok. Ini pemerintah nggak ngerti ekonomi amat. Kalian mungkin lebih hebat dari yang kuasa. Nah, selama zaman Pak Harto dan zaman kita indikatornya sederhana. Rasio harga gabah dengan harga pupuk minimal 3:2 supaya 50%-nya petani untung. Saya diberi nasihat dulu oleh Profesor Peter Timmer, jadi spesialis. Nah, jadi Pak Harto itu sederhana, kalau pupuk naik, ya harga gabah harus naik. Bahkan waktu saya dari Menko tahun 2000, saya naikin rasio itu 1,75. Jadi petaninya untung 0,75. Akibatnya apa? 2 tahun kita nggak perlu impor beras. Baik. Ya. Nah, hari ini harga gabah dengan harga pupuk disubsidi memang
rendah cuma 1 tapi kalau dibandingkan pupuk tidak disubsidi dan kebanyakan petani kita pakai yang tidak disubsidi itu rasionya itu 0,8 rugi. Dia tuh nggak mau nanam kecuali buat makan sendiri. Jadi dalam 6 bulan atau 7 bulan lagi kita bisa masalah karena mental kita itu senangnya proyek bikin food estate apa-apa duitnya habis triliunan gak ada hasilnya. Siap Bang. Ya. Nama saya Octavian dan saya dari FE Angkatan 2020 dan untuk menjawab juga kemarin saya ikut tim BBM juga karena saya percaya ada hak suara masyarakat yang perlu dibela. Dan berikutnya menurut saya pertanyaannya adalah apabila dari Kementerian SDM atau dari pemerintah menganggap bahwa kenaikan subsidi dari BBM ini adalah untuk transisi ke energi fosil menuju energi terbarukan. Namun kita tahu diperlukan campur tangan dari pemerintah untuk transisi tersebut. Misalkan adalah insentif pada mobil listrik. Karena kalau enggak, maka transisi energi ini tidak inklusif bagi semua orang. Pada akhirnya orang-orang yang beli mobil listrik adalah orang-orang yang punya duit saja, bukan masyarakat pada umumnya. Nah, tapi bagaimana kita bisa memastikan uang yang selama ini dipakai oleh pemerintah untuk melakukan subsidi BBM itu digunakan untuk transisi energi terbarukan? Karena kita bisa melihat bagaimana uang-uang ini yang digunakan untuk transisi energi saja kita belum tahu komponen biayanya itu berapa saja dan digunakan untuk apa saja 7.700 triliun itu. Nah, berikutnya bagaimana kita juga memastikan uang-uang yang dipakai untuk subsidi BBM seharusnya tidak digunakan untuk menggolkan berbagai proyek strategis nasional pemerintah seperti pembangunan ibu kota negara. Pada akhirnya kita bisa melihat pemerintah belum menunjukkan nih etikat baik untuk melakukan transisi energi kotor dari batu bara. Misalkan belum ada regulasi terkait pendanaan terhadap perusahaan batu bara dari sektor bank. Terus masih ditundanya implementasi pajak karbon hingga sekarang sampai pembelakuan UU Minerba masih kontroversial. Oke, cukup. Terima kasih. Semua, nama saya Afi Ahmad Rido dari Prodi Hubungan Internasional 2022. Tadi dalam pemaparan Bapak Menteri, saya melihat bahwa kenaikan harga BBM adalah masalah yang sangat kompleks. Ketika berpindah pada penjelasan Bapak Rizal Ramli, seketika masalah kenaikan BBM seperti terasa sangat sederhana. Jadi di sini saya melihat bahwa menaikkan harga BBM bukan satu-satunya cara untuk menanggulangi kolaps di APBN. Jadi ada langkah efisiensi yang bisa diambil atau kita bisa menaikkan harga BBM. Di antara dua langkah tersebut, pemerintah memilih menaikkan harga BBM. Saya ingin tahu apa saja kesulitan pemerintah untuk melakukan efisiensi yang seperti dibilang Bang Ramli. Terima kasih. Yang terhormat Pak Arifin, Pak Berli dan juga Pak Rizal dan juga Pak Putra. Kebetulan saya salah satu mahasiswa mikroekonomi di kelasnya Pak Putra dan Besok online ya? Pertanyaan saya, kalau misalkan subsidi BBM dikurangi, berarti kan ada dana yang seharusnya dapat dialihkan ke sektor-sektor lain dalam APBN ya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pemerintah menjamin agar dana pengurangan subsidi itu benar-benar dialihkan ke sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mungkin sektor-sektor produktif dan bukan untuk sektor-sektor yang kira-kira dapat menjadi pemborosan APBN. Kalau misalkan tingginya subsidi BBM dianggap sebagai pemborosan APBN atau mungkin hal yang memberatkan APBN, gimana caranya agar dana yang dialihkan tersebut benar-benar dijamin untuk sektor-sektor yang produktif yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Kayak misalkan saya banyak dengar misalkan ada berita pemborosan APBN kayak adanya dana pensiunan anggota DPR atau DPRD yang sampai seumur hidup padahal masa jabatannya hanya 5 tahun. Dan sebenarnya hal-hal semacam itu menurut saya adalah pemborosan APBN yang tidak perlu gitu. Sebenarnya dana-dana itu bisa dipakai lebih bermanfaat apabila untuk subsidi rakyat, bukan untuk dana pensiunan anggota dewan tersebut. Terima kasih. Octavian, apa sih yang bisa ditransisikan? Kalau idealnya kan fosil pindah ke renewable. Tetapi batu bara itu kan costnya cuma 4 sen lah dulu ya per kilowatt. Sementara yang lain
ada yang 9 sen, ada yang steam, macam-macam, itu jauh lebih tinggi. Nah, selama pemerintah tidak menanggung beban ini, PLN tetap mudah-mudahan performa aja, pidato sih bolak-balik mau renewable, tapi begitu dia dihadapkan beli rasio renewable 10 sen per kilowatt ya udah gitu. Ya, jadi kebanyakan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana transisi itu kita bisa percepat dan dari mana pembiayaannya? Salah satu yang keunggulan Indonesia adalah sawit. Indonesia produsen sawit nomor 1 di dunia. Nah, berapa tahun yang lalu, saya lupa 8 tahun yang lalu kali, sawit kita itu dimusuhin di Eropa. Di Amerika dianggap kalau nanam sawit merusak hutan alam, merusak oksigen dunia, kayak gitulah temanya itu. Sehingga sawit dari Indonesia dikenakan tarif atau dilarang di beberapa negara di Eropa. Mereka juga mau melindungi, mereka punya sunflower industry, soybean industry dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah ide pada waktu itu, kenapa kita banyak sawit CBO, kita nggak ubah aja jadi biodiesel. Nah, ditumpuklah dananya setiap ekspor, produksi, dana untuk transformasi ke biodiesel ini puluhan triliun. Dan siapa yang nikmati? Ya raja-raja sawit lagi, ya kan? Nah, padahal necessity untuk melindungi sawit udah nggak ada, ya, karena sawit udah permintaan tetap tinggi apapun. Jadi nggak perlu lagi. Nah, kalau kita mau supaya jadi semua jadi biodiesel, yang ada kita bakar hutan terus. Nah, memang beda dengan kasus di Brazil. Di Brazil pada waktu itu mereka penghasil tebu paling gede di dunia, gula. Ampasnya itu bisa diproses jadi etanol, ya, bukan makanan. Kalau ini kan kita jadi makanan nih. Nah, saran saya Pak Menteri, kalau boleh usul agar supaya dana biodiesel ini kan dipungut tuh dari setiap ekspor, dipakailah untuk mensubsidi transformasi ke energi renewable, ke solar, ke apa aja deh yang namanya renewable gitu. Dan uangnya cukup gitu, jadi PLN pasti nggak keberatan. Nah, cuman kan ini mesti berani lobbynya, ya kan? Kalau Pak Menteri perlu lobby, ya kita lobby dari luar, kita tekan nanti. Tapi ini solusi yang menurut saya masuk akal, ya, daripada kita puluhan triliun gitu. Oke, ya, jadi gitu Oktavian, kita bisa percepat proses itu. Nah, soal inefisiensi sih saya kira banyak banget yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi. Karena BUMN itu pada dasarnya kalau nggak monopoli pasti oligopoli. Pasti akibatnya itu mereka suka seenak-enaknya. Mereka nggak perhatikan cost. Saya ingat waktu saya Menko Equine tahun 2000, itu kan penumpang pesawat Indonesia gara-gara krisis kan drop jadi setengahnya. Saya panggil direksi Garuda, apalagi MNA atau apa, kamu turunin tarif supaya penumpang nambah. Ya Pak, nggak dikerjain. Akhirnya apa? Saya kan biasa berpikir out of the box. Saya kasih izin 6 airline baru, Lion Air, apalah Sriwijaya Air dan lain-lain. Akibatnya ada competition. Akibatnya tiket pesawat turun jadi setengahnya. Akibatnya penumpang yang tadinya sebelum krisis 98 segini turun jadi 50%. Dalam waktu beberapa tahun ngelewatin 98, airport Indonesia tersibuk di dunia. Jadi kalau kita ekonom, kita lebih ngedekatin masalah itu dengan policy.
kayak tadi lah, gimana sih naikin produksi pangan? Ya rasio harganya dong, supaya petani untung gitu. Kalau engineer cara berpikirnya lain, dia akan cari produk baru, desain baru gitu loh. Tapi kalau ekonom, gunakan policy untuk berubah behavior. Dan menurut saya itu bisa dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya mau nambahkan sedikit. Indonesia, Satu menit, Pak. seperti Pak Hakim katakan, potensi untuk carbon tradingnya itu luar biasa. Dari hutan, ya. Nah sayangnya Menteri Kehutanan kita, saya nggak jelas, ya. Satu-satunya deal carbon trading di Indonesia baru 2 biji. Padahal itu potensi bisnis yang besar, potensi buat konservasi hutan. Pada dasarnya kamu bikin hutan itu untuk dijaga supaya konservasi. Dia menghasilkan oksigen, oksigennya kamu jual sama negara maju yang merusak lingkungan lah. Dan itu bisnis multi-million dollar. Nah sayangnya Menteri Kehutanannya, saya nggak tahu kenapa kok nggak ada inisiatif ya di dalam soal begini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rizal. Sekaligus menutup acara kita hari ini, mohon maaf sekali tidak ada sedikit pertanyaan lagi karena sudah melesat dari jadwal yang ditentukan. Tetapi ini tidak mengurangi kenikmatan kita untuk mendapatkan tadi hal-hal yang bermanfaat dari diskusi. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman masih untuk teman-teman